Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang sudah ada di Zoom meeting ini ya, karena acara akan segera dimulai. Jadi mohon kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini, disiapkan kembali ya jiwa dan raganya, disiapkan alat-alat tulisnya untuk mencatat apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting ini ya, karena acara akan segera dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa takfurun. Sadaqallahul aliyyul azim. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala jawa jalla alladzi qad atana nimatan katsiratan wa rahmatan wa taufiqan hatta nastati'a najtami'a fi hadhil makanil mubarak. Sanian salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asadil mahluqah yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ila nur aw minaz zalalati ila huda. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turut serta melaksanakan bersama-sama kajian umum yang diadakan oleh BEM Kemaba FEBS UPI dari Kisam Dirosah Islamiyah. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja kita ke acara pertama, itu pembukaan. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Tajali Yahya. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an minallah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah Huwallahu alladzi la ilaha illahu
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada saudara Tajal Yahya yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pematerian. Untuk pematerian pada hari ini akan dimoderatori oleh rekan kita ya, Ahmad Rosail. Beliau merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Arab angkatan 2018, juga menjabat sebagai Amin Am BEM Kemaba FEBS UPI. Langsung saja kepada saudara Ahwan, saya persilakan. Terima kasih panitia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Rois Am BEM Kemaba FEBS UPI, yang terhormat materi kita pada sore hari ini Bapak Dr. Wawan Hermawan MAG dan seluruh rekan-rekan peserta kajian umum di Rosah pada sore hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul di sini bertatap maya untuk melangsungkan aktivitas kita pada sore hari ini, yaitu kajian umum di Rosah dengan tema moderasi Islam di tengah masyarakat plural. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan contoh dan refleksi kemajemukan. Dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, tentu menggambarkan bagaimana kemajemukan negara Indonesia itu sendiri. Kemajemukan atau keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan negara, keberagaman dalam kehidupan beragama, dan juga keberagaman dalam kehidupan atau dalam hal-hal berbudaya. Nah, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dengan misi rahmatan lil alamin, dengan misi membawa perdamaian yang di dalamnya membawa pesan-pesan perdamaian, membawa pesan-pesan kebaikan, dan dengan cara-cara yang penuh dengan kelembutan. Akan tetapi pada fenomena-fenomena saat ini yang kita temukan, seringkali kita jumpai masyarakat-masyarakat atau kelompok-kelompok Islam tertentu yang cenderung kasar, yang cenderung keras, dan anti akan perbedaan. Kemudian sering kita jumpai juga bahwasanya kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat-masyarakat Islam tertentu cenderung bebas dan juga seringkali menerima dan mengadopsi pemikiran-pemikiran yang datang dari luar tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Sehingga dampaknya prinsip rahmatan lil alamin itu tidak dapat terrealisasi secara sempurna. Oleh karena itu, dari fenomena tersebut, sikap moderat tentu perlu dikaji kembali untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada tadi. Sehingga tujuan Islam rahmatan lil alamin itu dapat
terrealisasi secara sempurna, tidak sekedar teori semata dan hadir secara nyata di tengah masyarakat plural. Nah, pada sore hari ini insya Allah kita akan mendengar bersama, kita akan membahas bersama mengenai persoalan-persoalan tadi yang kaitannya dengan moderasi Islam di tengah masyarakat plural. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya akan bacakan CV pemateri pada sore hari ini terlebih dahulu. Pemateri pada sore hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wawan Hermawan MAG. Beliau merupakan dosen Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Lahir di Subang tanggal 9 Februari 1974. Alamat rumah Perum Balateman, nomor D2, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Nomor telepon atau HP 0813 230 37629. Riwayat pendidikan S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun lulus 1999. Departemen Perdata Pidana Islam atau Hukum Islam. Kemudian S2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun lulus 2001, Departemen Hukum Islam. Dan S3 di UIN Wali Songo, Semarang, tahun lulus 2013, Departemen Hukum Islam. Pengalaman penelitian, beliau sudah banyak melakukan penelitian, dan yang terakhir pada tahun 2019 yaitu dengan judul penelitian model pengembangan wakaf produktif di UPI. Dan publikasi-publikasi ilmiah juga beliau sering menerbitkan publikasi ilmiah, dan yang terakhir pada tahun 2019 yaitu judul tulisannya yaitu Peran Tutorial PAI dalam Menangkal Paham Radikal Keagamaan di Kampus UPI. Baik, kita langsung saja serahkan kepada pemateri kita pada sore hari ini yaitu Bapak Dr. Wawan Hermawan MAG. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya bisa silaturahim dengan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab, ya, pendidikan bahasa Arab. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua tentunya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik saudara-saudara sekalian, secara pribadi tentu saya menyampaikan terima kasih telah diundang untuk berbagi diskusi dengan Anda semua. Nampaknya yang hadir ini bukan hanya mahasiswa. Saya lihat ada Pak Mulyana tadi hadir. Ada Jipa juga, ini alumni UPI. Nah, mestinya Jipa ini yang isi ini, yang telah banyak baca tentang moderasi, bahkan sempat menerjemahkan satu buku penting tentang moderasi. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan cocok dengan apa yang diminta oleh panitia. Tentu nanti lebih banyak kita sharing saja, diskusi untuk menajamkan apa yang dikehendaki oleh panitia. Tentu saya hanya meraba-raba saja apa yang diinginkan oleh panitia, dan juga hanya meraba apa yang diperlukan mungkin ya
diperlukan oleh audien pada kesempatan sore hari ini, karena tentu dalam suasana seperti ini dengan fasilitas Zoom berbeda dengan tatap muka secara langsung, kita bisa berinteraksi lebih lebih leluasa. Tetapi tentu inilah yang bisa kita lakukan dengan kondisi saat ini. Baik, saudara-saudara sekalian, sebagaimana lazimnya ketika kita akan membicarakan satu permasalahan, tentu kita diharuskan untuk membicarakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan topik pembicaraan kita. Nah, tema kita hari ini, sore hari ini, tentang moderasi Islam. Kita harus bahas dulu apa itu moderasi, karena ini salah satu istilah yang sering bicarakan belakangan, yang tentu dalamnya juga sebagaimana banyak istilah yang lain seringkali memunculkan memunculkan nuansa, ragam pandangan di antara para pakar begitu ya terkait ini, sehingga wajar juga kalau kemudian muncul ragam pandangan dulu, ada yang berusaha untuk menjelaskan, tetapi juga ada yang tidak sepakat, tidak setuju, baik itu mungkin karena beda pandangan terkait tema kita kali ini, tetapi juga bisa jadi karena ada sesuatu yang lain, karena ini tidak lepas dari konteks sosial, bahkan mungkin politik begitu ya. Karena satu isu itu muncul tidak pada ruang hampa gitu ya, ruang hampa sosial, ruang hampa politik. Bisa jadi di situ ada penyerta begitu ya, baik langsung maupun tidak langsung. Baik, kita awali dengan makna moderasi itu sendiri. Katanya ini dari bahasa Latin, moderasi ini moderatio, yaitu kesedangan, yang berarti kesedangan. Kemudian dalam bahasa Inggris ini moderasi itu artinya rata-rata, standar atau baku, atau tidak berpihak. Itulah moderasi. Makna dari bahasa Inggris. Kemudian kalau kita lihat juga di KBBI, moderasi itu artinya penghindaran dari keekstriman. Ini salah satu makna dari moderasi yang kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari makna yang kita peroleh, baik itu dari mana asal bahasa Latin, bahasa Inggris maupun masuk ke dalam bahasa Indonesia, kita pahami bahwa moderasi itu satu posisi yang berada di tengah-tengah antara dua sisi, atau antara yang ada di atas atau yang ada di bawah begitu ya. Biasa kita kenal misalnya ada penggunaan dalam bahasa sosial politik itu ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah ini itulah yang makna yang kita temukan dalam KBBI, penghindaran dari keekstriman, ekstrim baik itu ke kanan maupun ke kiri. Nah disitulah moderasi artinya terletak pada posisi tengah-tengah. Baik, kita lanjutkan. Dalam bahasa Arab kita kenal, kita tahu ada istilah wasatiyah, dan kita tahu juga bahwa padanan kata atau istilah dari ragam bahasa itu sangat biasa terjadi, dan sangat mungkin satu istilah yang populer di
satu pengguna bahasa tertentu, kemudian kita lihat di pengguna bahasa yang lain ada kemiripan penggunaan istilah, itu sangat mungkin terjadi. Dan ini juga dalam hal kata moderasi. Dalam bahasa Arab kita kenal istilah wasatiyah, yang salah satu makna dari wasatiyah itu adalah nama untuk satu tempat yang terletak di tengah-tengah dengan jarak yang sama antara dua sisi. Ini dari kitabnya Raghib Al-Asfahani. Kalau kita bandingkan dengan kata moderasi tadi, tentu di sini ada kemiripan makna. Ini wasatiyah menunjuk pada satu titik tempat antara dua sisi. Kemudian kita kenal juga kita tahu dalam Al-Qur'an, sebagaimana tadi yang satu ayat yang ditampilkan di awal, ada apa namanya, satu ayat di situ ada kata ummatan wasato. Nah, ummatan mutawasito itu adalah umat mu'tadilah. Umat mu'tadilah. Kemudian ini sebenarnya sedang menjelaskan ayat yang tadi, ummatan wasato itu tujuannya adalah agar bisa menjadi saksi, orang yang mempersaksikan kebenaran dan keadilan. Kemudian umat mutawasito juga merupakan pilihan, bermakna pilihan, karena merupakan pilihan, makna pilihan. Di situ juga sepadan dengan makna khairu ummah, karena tentu umat terbaik itu merupakan umat pilihan. Nah, kemudian karena umat kita di umat Islam diharapkan menjadi umat terbaik, sehingga menjadi umat pilihan, bisa menjadi rujukan, timbangan dalam masalah kebenaran dan keadilan. Inilah harapan dari kita umat Islam sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Qur'an. Nah, kemudian wasatiyah juga ini berkaitan dengan prinsip larangan untuk ifrat dan tafrid. Ifrat itu berlebihan, sementara kalau tafrid itu kurang dari standar dari standar yang ditetapkan. Nah, ini menunjukkan bahwa semangat dari ajaran itu adalah berada pada posisi yang sedang, standar, tidak berlebihan dan juga tidak kurang dari standar yang ditetapkan. Maka di sini tadi ada prinsip ifrat dan tafrid. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita telaah beberapa penjelasan tentang wasatiyah ini, wasatiyah ini merupakan posisi tengah, wasat. Pada saat yang sama, wasatiyah juga harus tegak lurus, i'tidal. Karena ketika kita berada pada posisi tengah, kemudian di situ kita bisa tegak lurus, dan di situ kita bisa bersikap, bisa menyampaikan pandangan secara seimbang, tawazun. Maka sebenarnya istilah ini tawazun, i'tidal, ini sering kita dengar. Nah, konsep inilah yang merupakan isi dari wasatiyah ini, bahwa kita itu harus berada pada posisi tengah, sehingga kita bisa tegak lurus dalam menerapkan, dalam menegakkan keadilan, sehingga kita juga bisa seimbang, tawazun dalam bersikap, dalam memutuskan satu persoalan. Nah, itulah maka ketika misalnya seorang hakim
hakim itu kan penengah gitu ya. Hakim itu adalah penengah, maka posisi hakim itu harus betul-betul berada di tengah sehingga bisa tegak lurus, melihat kepada para pihak yang bersengketa sehingga bisa seimbang ya dalam memutuskan keputusan dalam menyelesaikan masalah itu. Ini satu poin penting bahwa wasatiyah itu merupakan prinsip atau inti dari ajaran. Ya, prinsip atau inti dari ajaran. Nah, saudara sekalian, dari pembahasan barusan kalau kita kaitkan dengan makna moderasi yang menjadi tema pokok pada sore hari ini, maka sebenarnya ada kemiripan, ada persamaan antara makna moderasi dengan wasatiyah ini. Nah, seringkali kita sebagian dari kita melakukan penolakan terhadap ide gagasan yang datang dari luar, ya, karena moderasi itu berasal dari luar, istilah yang datang dari luar, suka serta-merta kita tolak karena semata-mata itu ide dari luar. Nah, tentu sebagai semangat dari wasatiyah ini yang merupakan inti core ajaran dari ajaran Islam, maka sebenarnya sikap seperti itu juga tidak dikehendaki. Nah, oleh karena itu ketika satu ide gagasan datang dari luar, mestinya kita telah kita amati, kita kaji, sangat mungkin itu dalam beberapa hal bersinggungan dengan apa yang kita miliki, sangat mungkin itu dalam beberapa hal sama mirip dengan apa yang kita miliki, sama mirip dengan wacana yang ada, yang dikembangkan oleh sumber ajaran, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, ini juga seperti itu. Terkait moderasi, dari makna moderasi yang kita kaji tadi, lalu kita kaitkan dengan makna wasatiyah, di situ kan ada kemiripan. Nah, sehingga kita bisa bersikap bijak dalam menyikapi ide gagasan yang berasal dari khazanah pemikiran orang lain. Nah, saudara sekalian, moderasi Islam itu kan ada istilah lain, sebenarnya ada moderasi beragama, gitu ya. Ada moderasi beragama. Nah, moderasi Islam itu bukan merupakan proses untuk menjadikan Islam itu moderat, gitu ya. Karena ini bertentangan dengan makna dari ajaran Islam sendiri. Jadi, moderasi Islam bukan proses membuat Islam untuk menjadi moderat, atau moderasi Islam itu bukan satu prinsip, satu kelompok aliran yang kemudian muncul kelompok Islam moderat misalnya. Nah, saya kira tema kita kali ini tidak berkaitan dengan kelompok tertentu, ya, karena kita lihat, kita perhatikan, oh ini kelompok Islam moderat, oh ini kelompok Islam ini, oh kelompok Islam ini. Nah, saya kira makna dari moderasi Islam itu bukan atau tidak berkaitan dengan kelompok tertentu, karena moderasi atau wasatiyah itu merupakan prinsip inti dari ajaran Islam. Jadi moderasi Islam itu artinya adalah konsep Islam tentang moderasi. Ya, kalau saya manai seperti itu. Mengapa saya perlu sampaikan ini? Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika kita akan diskusi tentang sesuatu, kita harus memaknai dulu apa yang kita sampaikan ini. Nah, di moderasi Islam kita maknai adalah konsep Islam tentang moderasi itu seperti apa, gitu ya. Nah, karena tadi bahwa moderasi atau wasatiyah itu
merupakan inti core dari ajaran Islam, bahwa Islam itu memang mengajarkan kita berjalan pada tengah-tengah, tidak ifrat, tidak tafrid. Kita dalam memutuskan menyikapi satu persoalan, kita jangan diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan. Nah, tentu kita sebagai umat Islam ketika berbicara tentang apapun, termasuk tentang moderasi, sumber ajaran yaitu Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, tentu tetap menjadi acuan. Al-Quran dan hadis menjadi teladan dalam menyerap makna dari moderasi itu sendiri. Selanjutnya, nah ini penting untuk dipahami bahwa moderasi Islam itu atau Islam wasatiyah ini, bahwa ini merupakan satu proses, ya, satu proses yang terus berkelanjutan dan tidak akan pernah berakhir, ya, tidak akan pernah berakhir. Mengapa demikian? Ketika seseorang mengkaji satu topik tertentu, satu ayat tertentu, atau satu hadis tertentu, maka mereka itu usaha mereka untuk memaknai satu ajaran, satu ayat, satu hadis itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah sampai pada titik oh ini tujuannya, gitu ya. Seorang ulama ketika mengkaji Al-Quran, ketika mengkaji hadis, tidak akan pernah sampai kepada titik yang dituju. Maka itu semuanya merupakan proses yang tidak berhenti, proses yang terus berkelanjutan. Nah, itu merupakan hakikat dari kebenaran. Karena wasatiyah itu, ummatan wasatah tadi, satu makna dari itu kan mencari kebenaran apa yang dimaksud dari ajaran, dari Al-Quran dan hadis. Maka ketika mengambil makna ini, proses untuk mencari makna yang ada dalam Al-Quran dan hadis merupakan satu proses yang tidak pernah berhenti. Ketika seorang ulama berusaha memaknai satu ayat Al-Quran, dia bersungguh-sungguh, dia mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, lalu sudah mentok kemampuannya, maka kemudian di ujungnya, kalau kita baca kitab-kitab tafsir para ulama misalnya, maka di ujungnya itu muncul ungkapan wallahu a'lam bishawab, ya, wallahu a'lam bimuradi. Itu artinya apa? Itu hanya sampai pada satu proses saja, mungkin besok hari, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin pada masa selanjutnya dia akan mengkaji lagi ayat itu dan akan menemukan sesuatu yang baru dan seterusnya. Jadi proses moderasi Islam itu merupakan proses yang berkelanjutan, tidak akan pernah berhenti. Karena mencari wasatiyah dalam Islam itu ya sama dengan mencari kebenaran. Apa sih yang dimaksud oleh Allah tentang sesuatu itu? Selanjutnya, menuju moderasi itu tentu tidak mudah, karena moderasi itu atau wasatiyah itu merupakan konsep yang abstrak, gitu ya, merupakan konsep abstrak yang kalau kita perhatikan juga banyak orang yang tidak mudah untuk memahami ini, karena memang moderasi wasatiyah itu konsep yang abstrak. Nah, untuk menemukan sesuatu, untuk menggali makna dari ajaran, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif. Ada salah tulis ya.
Nah, diperlukan pemahaman yang komprehensif. Ketika kita ingin menemukan satu makna dalam Al-Quran, dalam satu ajaran, maka kita tidak cukup hanya dengan mengkaji satu ayat. Kita tidak cukup hanya berbekal menemukan satu hadis dalam satu kitab, apalagi dalam satu tulisan misalnya ya, dalam satu buku kita temukan satu hadis, lalu kita anggap ini sudah sampai kepada kebenaran untuk menjelaskan sesuatu. Itu sangat tidak cukup, ya, sangat tidak cukup untuk bisa masuk kepada makna yang tujuan moderasi ini. Kita harus menggali pemahaman yang komprehensif tentang sesuatu. Nah, untuk bisa melakukan ini, tentu kita harus melakukan kajian makna-makna dari ayat Al-Quran secara keseluruhan dan dari hadis Nabi yang banyak itu. Tadi saya sampaikan bahwa seringkali kita temukan ya, seringkali kita temukan misalnya ketika menemukan sesuatu masalah langsung cari hadis lalu ditemukan ini hadisnya gitu ya. Nah, kita berbicara tentang sesuatu tanpa melakukan kajian yang mendalam, apalagi hanya berbekal bacaan satu hadis, itu sangat tidak cukup, ya, sangat tidak cukup. Kemudian kita mengkaji Al-Quran yang berkaitan dengan satu masalah, begitu juga mengkaji hadis dari hadis yang ada, lalu kita berusaha untuk melihat konteks yang ada saat ini seperti apa. Sehingga pemahaman kita kontekstual dengan apa yang terjadi. Ya. Para mufasir terkhusus dengan yang fokus dalam memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran, begitu juga para pengkaji hadis yang mereka berusaha untuk menggali makna hadis, syarah hadisnya seperti apa. Nah, kalau baru sampai di situ, tentu tidak cukup untuk bisa mengambil kesimpulan dari pesan-pesan Al-Quran itu dan pesan hadis. Langkah selanjutnya harus melihat apa yang terjadi saat ini. Maka ketika itu berkaitan dengan masalah ekonomi, harus digali dulu apa sih yang terjadi. Kalau itu berkaitan dengan masalah kedokteran, maka harus digali dulu untuk bisa menemukan pemahaman yang komprehensif ini. Ya harus kontekstual, membumi, gitu ya. Nah, juga yang tidak kalah pentingnya harus lepas kepentingan parsial. Nah, walaupun dalam masalah kajian sosial, apalagi yang berkaitan dengan kitab suci, lepas sama sekali keterlibatan kita secara pribadi dengan masalah itu, kata para pakar itu tidak mungkin. Tetapi dalam rangka untuk menjaga kehati-hatian, maka kita harus terus mengkoreksi diri kita, apakah kajian yang kita lakukan, pendapat yang kita sampaikan sudah lepas, sudah terkurangi dari kepentingan kelompok, golongan, dan lain sebagainya. Nah, mengapa demikian? Ya, itu dalam rangka untuk menegakkan keadilan supaya kita bisa proporsional dalam menilai sesuatu. Ya, supaya kita bisa proporsional dalam menilai sesuatu. Nah, apakah kita ini mewakili kelompok tertentu? Ya, masih terbawa besar di latar belakang kita dari kelompok kelompok ini, kelompok itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan dalam kajian sosial, apalagi terkait dengan kitab suci, tentu subjektivitas itu sulit untuk dihilangkan. Tetapi ada kesadaran untuk meminimalisir subjektivitas itu.
Sehingga arah untuk menuju pemahaman yang tepat, yang adil, sehingga jalan di tengah itu bisa kita mendekatinya, bisa kita lakukan. Nah, saudara sekalian, kita bisa seimbang, dalam menyikapi persoalan, karena kita bisa berada di tengah-tengah antara berbagai ide, berbagai kelompok aliran. Nah, untuk bisa menegakkan keadilan. Nah, ini saya kira makna dari moderasi, makna dari wasatiyah ini. Nah, tentu sampai di sini masih abstrak tentang kajian moderasi ini. Selanjutnya, tadi saya sampaikan bahwa moderasi Islam itu merupakan satu proses penemuan yang tidak akan pernah selesai, terus berkelanjutan. Nah, ketika kita terus berusaha untuk memahami ajaran Islam dengan komprehensif tadi, seperti yang saya sampaikan, nah tentu di situ akan memunculkan sikap tasamuh toleran. Ya, nah ketika kita sudah banyak melakukan kajian dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam pendapat aliran, maka kita paham bahwa banyak hal yang bisa kita gali, banyak hal yang kita bisa dapat dari berbagai kelompok aliran yang berbeda dengan yang selama ini kita pahami. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sikap toleran, tasamuh kepada orang lain yang berbeda dengan kita itu akan muncul. Ya, itu akan muncul. Kalau orang itu belajar fikihnya baru satu jalur terus begitu ya, baru satu paham terus, maka ketika melihat orang lain berbeda dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita pahami, tentu pertanyaan besar akan muncul, apalagi kalau sudah tertanam bahwa hanya satu yang benar. Hanya kitalah yang benar. Maka ketika sudah tertanam itu, ketika melihat orang lain yang berbeda itu, akan menganggap orang lain itu salah, keliru, tidak ada peluang untuk benar. Padahal dalam masalah fikih, dalam masalah tafsir tentang ayat yang ada dalam Al-Quran, dalam masalah syarah terhadap hadis, sudah biasa di kalangan para ulama itu kalau muncul perbedaan, kalau muncul ragam pendapat. Nah, orang yang sudah banyak baca, sudah banyak berinteraksi dengan rujukan yang beragam, dengan orang yang beragam, mereka akan paham sehingga muncul sikap toleran. Ya, sikap toleran, sikap tasamuh kepada orang yang berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Nah, oleh karena itu, termasuk ini para Anda juga kan, ini sebagian besarnya adalah mahasiswa dari bahasa Arab, Anda nanti sebagai pengajar, ya, pendidik, Anda harus berusaha menumbuhkan sikap ini di kalangan peserta didik. Betul, ketika kita menyampaikan untuk siswa SMP itu udah supaya tidak ya, untuk siswa SMP mas satu arah saja mungkin yang disampaikan. Kalau wudhu model begini saja yang disampaikan. Kalau sholat model seperti ini saja yang disampaikan, yang diajarkan kepada para siswa. Tetapi pada saat yang sama diselipkan satu prinsip bahwa di sana bisa jadi berbeda. Sehingga ketika nanti siswa itu menemukan sesuatu yang beda dari yang biasa dilakukan, itu tidak kaget. Ya, tidak kaget. Nah,
sampai kepada tingkatan tertentu yang lebih tinggi, maka orang mestinya dibiasakan untuk melihat perbedaan. Betul, masing-masing orang itu, masing-masing mahasiswa itu memiliki tradisi masing-masing. Ada tradisi Persisnya, ada tradisi NU-nya, ada tradisi Muhammadiyahnya, ada tradisi PUI dan lain-lain. Tetapi bagus kalau misalnya masing-masing itu bisa memahami apa sih yang terjadi, yang ada di kelompok yang berbeda dengan kita, sehingga sikap tasamuh toleran itu bisa muncul. Saudara sekalian, selanjutnya tentu tadi kan bagi orang yang punya kemampuan bisa melakukan apa namanya, kajian langsung kepada Al-Quran dan hadis, begitu ya. Itu kan bagi orang yang punya kemampuan untuk melakukan itu, para ulama, para kiai, ustadz. Bagi orang awam bagaimana? Gitu ya, bagi orang awam bagaimana? Ya, kalau bagi orang awam dipaksakan mengkaji Al-Quran dan hadis, itu kan susah. Bukan menemukan kebenaran, melakukan prosesnya saja sudah salah. Ya, orang awam, orang yang belum cukup untuk melakukan kajian langsung kepada Al-Quran dan hadis, lalu memaksakan diri untuk melakukannya. Memaksakan diri sendiri itu sudah satu langkah yang keliru. Maka bagi orang awam, tanyalah kiai, tanyalah ustadz, tanyalah orang yang lebih paham terkait permasalahan. Maka ketika menemukan satu hadis, satu ayat Al-Quran, tidak mudah untuk menghukumi sesuatu, tidak mudah untuk menilai sesuatu hanya berdasar pada potongan hadis, pada potongan ayat. Karena satu ayat Al-Quran pastinya itu berkaitan dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang belum pernah kita baca, belum pernah kita kaji secara khusus. Begitu juga satu buah hadis itu tidak bisa kita pakai untuk menilai satu persoalan. Harus dikaitkan dengan banyak hadis yang lain. Nah, untuk bisa melakukan itu kan hanya orang yang secara khusus, fokus untuk mengkaji itu. Bagi orang kebanyakan, kalau memaksakan diri untuk melakukan itu, keliru yang ada. Maka bagi mereka, tanyalah kepada orang yang sehari-hari bergelut dengan itu. Nah, tanyalah kiai, tanyalah ustadz, begitu kira-kira. Nah, baik saudara sekalian, dari apa yang tadi saya sampaikan, nih prinsip dari moderasi, sekira ini sudah sering didengar, ya. Prinsip tawasud, ini tidak, tadi sudah dibahas tawasun, tasamuh juga. Aulawiyah itu mendahulukan prioritas, ya sesuai dengan prioritasnya ketika kita dihadapkan kepada 2 atau 3 persoalan. Nah, kita diajarkan untuk memilih sesuatu yang lebih penting yang mana. Ya, itulah prinsip aulawiyah. Begitu juga prinsip musyawarah dalam masalah-masalah yang merupakan kehidupan bersama, itu harus kita bicarakan. Karena kalau kita musyawarahkan, itu akan meminimalisir dampak buruk yang akan muncul. Paling tidak apapun risiko bisa kita dibicarakan lagi ketika itu diputuskan secara musyawarah. Nah, saudara sekalian, bagaimana aplikasi dalam banyak hal terkait moderasi ini? Nah, dalam masalah ibadah ritual misalnya, dalam bersuci, kan kita diajarkan untuk ya tadi tawasud, untuk moderasi, tidak
bersuci itu ya jangan boros-boros lah airnya gitu ya. Jangan boros-boros airnya, tapi juga kalau airnya cukup ya sesuai dengan ajaran, lakukan sesuai dengan yang dituntut. Tetapi ini pun kan kondisional. Ketika bersuci itu kita dihadapkan airnya kurang, nah prinsip tengah-tengah ini kan bisa bergeser tuh. Misalnya ketika kita wudhu, airnya cukup banyak, kita akan dituntut untuk menyempurnakan dengan sunah-sunahnya. Itulah kebaikan, itulah ajaran. Tetapi ketika airnya kan sedang kurang nih, maka tadi prinsip aulawiyah nih, prioritas kita terapkan. Kita mengerjakan anggota badan yang wajib dilakukan pada saat kita wudhu. Ya, membasuh cukuplah 1 kali kalau airnya sedang tidak ada. Berkumur-kumur mungkin tidak perlu untuk dilakukan karena airnya sedikit. Maka kita cukupkan untuk rukun wudhu saja. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usukum wa arjulakum ilal kabaim. 4 itu cukup untuk kita lakukan. Airnya sedang sedikit. Nah, ini kan tadi moderasi itu satu prinsip, tetapi dalam aplikasi titiknya bisa bergeser. Ya, dalam kondisi normal seperti ini. Maka ketika situasinya berubah, itu bisa bergeser. Sholat itu tepat waktu itu bagus, itu dalam kondisi normal. Ketika adzan berkumandang, sholat. Karena memang itu sesuai ajaran. Itu prinsip al-khair, baik. Tetapi dalam satu kondisi baru datang nih perjalanan jauh. Pas datang tiba di rumah, adzan. Badan kita kan perlu istirahat juga. Kita istirahat sebentar itu bukan dalam rangka sedang menyepelekan, mengenyampingkan titah Allah untuk melaksanakan sholat, tetapi sedang menjalankan perintah Allah yang lain. Atau misalnya ketika adzan berkumandang, kita sedang kuliah nih. Nah, kuliah juga kan mencari ilmu, itu juga kan perintah Allah. Kita telat sedikit dari waktu kumandang sholat asar misalnya, ya, karena tanggung tinggal 1/4 jam lagi, kita tunggu dosen untuk menyelesaikan materi, gitu ya. Itu juga tuntutan, itu juga hitop, itu juga titah dari Allah untuk menghormati majelis ilmu. Nah, ketika kita sholat, kita tunda barang 15 menit atau setengah jam itu karena waktunya leluasa, wajibnya wajib muasa, bukan mudhoyak, begitu ya. Nah, kita tidak sedang menyepelekan perintah Allah tentang sholat, tetapi sedang menjalankan perintah Allah yang lain. Nah, tentu kalau bagi mahasiswa bahasa Arab mungkin sudah terbiasa yang seperti ini. Tapi bagi orang kebanyakan untuk bersikap seperti ini agak sulit, begitu ya. Karena taunya kalau sholat itu harus tepat waktu. Nah, itu prinsip umum. Ya, sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, prinsip moderasi itu secara umum begini. Tetapi ketika kita masuk untuk kasus per kasus, titik moderasi itu bisa bergeser. Karena kebenaran di situ ada yang mempengaruhinya. Kita memilih prinsip yang ini. Begitu juga dengan puasa. Tentang muamalah tasarruf harta begitu. Kita tidak boleh berbelanja harta itu terlalu berlebihan, tetapi juga tidak terlalu serat. Ya tentu banyak saya kira contoh yang bisa disampaikan tentang munakahat, mahar, nafkah. Tentang mahar misalnya, kita nggak boleh mentang-mentang kita ini anak dari orang kaya begitu ya. Nah, kita ingin memberikan mahar yang besar kepada calon istri. Nah, tidak seharusnya juga seperti itu. Tawasud sajalah, pertengahan. Bagaimana caranya? Nah, mahar itu
erat kaitannya dengan masalah tradisi yang berlaku di satu tempat. Maka perhatikan tradisi yang berkembang di satu tempat itu. Kira-kira mahar yang moderat berapa? Kalau biasanya 20 gram, usahakan tidak jauh dari itu. Kita mampu memberikan mahar sampai 100 gram, jangan dilakukan. Nanti saja kalau mau ngasih mas setelah jadi istri kita, gitu ya. Ini bagi laki-laki. Ya, tapi juga jangan terlalu kecil. Kenapa? Itu akan memunculkan riak gelombang di masyarakat. Ya, kita sesuaikan, berusaha sesuai dengan apa yang biasa terjadi di masyarakat. Karena ketika kita memberikan mahar yang besar sampai 100 gram misalnya, itu akan memunculkan riak sosial. Nah, istri kita itu punya adik, punya teman, nanti ketika mereka akan nikah, akan menagih. Nih, hati pikirannya akan menagih. Kakak saya juga dikasih 100 gram. Teman saya itu juga dikasih 100 gram. Masa saya hanya 20 gram. Nah, itu akan memunculkan persoalan. Nah, demikian juga dengan nafkah, kita harus moderat dalam memberikan nafkah kepada istri, kepada kerabat yang berada di bawah tanggungan kita. Nah, ini saya kira dalam masalah jinayah siasa ini banyak hal yang bisa kita kaji, tetapi pada prinsipnya prinsip ajaran wasatiyah atau madrasih itu merupakan inti dari ajaran Islam. Bukan merupakan itu ajaran satu kelompok tertentu. Nah, hanya kemudian, wah Pak, ternyata kan kita berusaha untuk menemukan ajaran yang moderat itu dalam satu masalah, ternyata kan ragam pendapat di masyarakat terkait itu, para ulama beda-beda. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Perbedaan itu sangat wajar terjadi. Karena apa? Karena Al-Quran dan hadis pun memberi peluang untuk itu. Ya, Al-Quran dan hadis memberi peluang untuk itu. Maka ketika kita menemukan saudara kita, teman kita, ternyata berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan, nah setelah kita kaji ternyata itu berasal dari kajian seorang ulama tentang satu ayat, tentang satu hadis, maka kita harus hormati. Karena itu sedang bersama-sama posisinya dengan kita, sedang menuju kepada kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Sama-sama posisinya dengan kita sebagai orang umat Islam yang sedang menuju kepada kebenaran yang hakiki. Seperti yang tadi saya sampaikan, proses ini merupakan satu proses yang tidak pernah berakhir. Karena apa? Karena tidak ada orang yang bisa memastikan inilah yang dikehendaki oleh Allah tentang satu masalah. Tidak ada orang yang bisa memastikan itu. Semuanya sedang berusaha untuk menuju ke arah sana. Maka kalau kita sudah memiliki pemahaman yang seperti ini, melihat orang yang berbeda dengan kita, tadi akan muncul sikap tasamuh, toleran. Nah, saya kira ketika sudah muncul sikap seperti ini di kalangan umat Islam, dengan orang lain yang berbeda agama juga tidak akan sulit. Ya, tidak akan sulit. Mengapa? Mereka dengan kita itu satu. Satu dalam hal apa? Satu sebagai warga negara, bangsa yang merupakan ada dalam satu wadah, ya, satu naungan, satu hukum yang sama kita ikuti, ya, yang sama kita ikuti sebagai sesama anak bangsa. Nah, tentu mungkin ini perlu elaborasi lebih jauh, tapi mungkin waktunya juga sudah jam berapa? Oh, sudah lama juga ya saya bicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan, saya kira ada waktu ya sedikit untuk diskusi. Silakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Baik, berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kurang lebih dalam 15 menit ke depan kita akan langsungkan diskusi atau sesi tanya jawab. Saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Jika masih memungkinkan, jika ada waktu, kita akan buka termin yang kedua untuk 3 penanya berikutnya atau beberapa penanya berikut. Untuk termin yang pertama kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah masuk 3 penanya dari peserta. Ini Ustadz. Yang pertama dari Pak Andri Irawan dari Sumedang. Izin bertanya bagaimana memoderasi agama dalam ranah akidah, terutama di Indonesia yang notabene terdiri dari sekian banyak akidah yang diakui. Mau langsung dijawab atau langsung saja? Ya boleh. Mungkin yang dimaksud ini mudah-mudahan tidak salah tangkap ya, ranah akidah. Mungkin yang dimaksud itu berbeda agama ya. Kalau itu yang dimaksud, saya kira selama itu tidak terkait dengan masalah-masalah prinsip agama, maka orang yang ada di Indonesia ini, warga negara bangsa ini, diberi kebebasan untuk melakukannya. Dan kita juga bebas untuk berinteraksi dengan mereka, bebas bermuamalah, melakukan kerjasama dengan hal apapun, selama tidak menyangkut masalah prinsip dalam masalah agama. Saya kira banyak ajaran pesan yang terkait dengan ini, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis, praktik dari Nabi dan para sahabat juga mencerminkan hal ini. Saya pernah satu kos dengan orang yang berbeda agama. Kebetulan dulu pernah kos juga dengan ibu kosnya itu non muslim. Ya, dalam bermuamalah kita biasa saja. Kadang mereka juga ikut, kalau sedang puasa ikut sahur bersama, siangnya mereka makan, itu lain lagi persoalan. Jadi dalam masalah-masalah seperti itu saya kira bisa saja kita lakukan. Di lingkungan kosan saya dulu itu, kebetulan ibu kos saya itu non muslim. Nah, ketika masanya halal bihalal, ibu kos saya itu ikut sibuk mempersiapkan panggung dan sebagainya itu untuk karena ada tradisi begitu gitu di tempat itu. Jadi kalau dalam masalah itu, masalah seperti itu ya, selama tidak menyangkut prinsip yang fundamental dalam agama, saya kira tidak ada halangan untuk berinteraksi dengan mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya kira banyak pesan dari Al-Quran, hadis maupun praktek Nabi dan para sahabat mengajarkan kita tentang hal ini. Saya kira itu. Ya, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Martiah dari Semarang. Dia bertanya, apakah konsep wasatiyah dapat dijadikan sebagai worldview Islam? Seperti itu, Ustaz. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa wasatiyah ini kan inti dari ajaran Islam. Inti dari ajaran Islam merupakan pesan dari Al-Quran dan hadis sendiri, sehingga kalau seperti itu, mestinya kan kita punya dugaan kuat, bahkan mungkin keyakinan karena Al-Quran kita yakini, dan tentu Al-Quran itu kita yakini bisa berlaku dalam kondisi apapun, ya, sehingga termasuk prinsip wasatiyah ini
bisa kita ikuti, bisa kita amalkan. Nah, ya, bisa kita ikuti, bisa amalkan, kita amalkan. Jadi kembali lagi, prinsip wasatiyah atau moderasi ini bukan ajaran tambahan, ajaran baru gitu yang muncul sekarang. Tetapi prinsip wasatiyah itu adalah prinsip yang ada di dalam ajaran Islam, dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu ada dalam Al-Quran dan hadis, sementara Al-Quran dan hadis itu merupakan acuan kita, pedoman kita yang kita pedomani dalam kehidupan ini, tentunya Allah menurunkan wahyu Al-Quran dan hadis itu untuk bisa diteladani. Termasuk prinsip wasatiyah ini. Kalau Al-Quran dan hadis ini tidak bisa diberlakukan pada masa tertentu, seperti masa kita sekarang misalnya, nah berarti Al-Quran sia-sia untuk masa ini. Kalau saya berkeyakinan, doktrin yang saya anut, yang saya yakini bahwa Al-Quran itu untuk kita berlaku untuk setiap waktu dan tempat, berlaku sepanjang masa, dalam kondisi apapun, maka Al-Quran juga bisa berlaku pada masyarakat kita sekarang. Dan karena hukum Islam itu berasal dari Al-Quran, maka sekarang saat ini hukum Islam juga bisa berlaku dalam semua lapangan kehidupan kita umat Islam. Jadi ini bukan konsep pengawang-awang, wasatiyah begitu, tapi itu bisa kita terapkan dalam kondisi apapun. Ya. Tadi ya saya kan hanya mencontohkan sederhana saja tentang bersuci misalnya, tentang sholat misalnya. Ini kan kondisinya seperti ini. Moderasi wasatiyah dalam sholat itu ketika situasinya berubah, maka akan bergeser nih wasatiyahnya, gitu ya. Wasatiyahnya akan bergeser. Begitu juga dalam masalah-masalah yang lain, termasuk misalnya masalah yang oleh banyak kalangan mungkin dari kita, ini gimana nih tentang perbankan dan seterusnya. Nah, prinsip wasatiyah ini bisa diterapkan bagaimana kita menyikapi hal ini, gitu ya. Nah, kalau dalam masalah ekonomi, termasuk misalnya dalam masalah situasi yang kita hadapi sekarang, masalah COVID-19. Ajaran Islam tentang wasatiyah memandu kita. Sholat Jumat itu kalau dalam kondisi COVID-19 seperti ini. Itu dalam rangka menerapkan prinsip wasatiyah. Sholat Jumatnya dikasih jarak dan seterusnya. Ya. Saya kira itu. Jadi prinsipnya karena itu merupakan bagian dari ajaran yang ada dalam Al-Quran hadis, maka prinsip wasatiyah, moderasi Islam ini bisa diterapkan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Yani Noprianti, beliau sebagai staf di sekolah swasta yang muridnya agama daripada siswanya berbeda-beda. Nah, beliau ingin bertanya, ada satu kasus katanya ketika kegiatan Islami, siswa-siswa yang non-Islam ini turut membantu, turut serta aktif dalam kegiatan tersebut. Tetapi kemudian pada satu waktu, siswa-siswa yang non-Muslim ini mengajukan sebuah proposal untuk mengadakan suatu kegiatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap dari pihak sekolah, mungkin seperti itu, ketika mereka mengajukan proposal untuk kegiatan non-Muslim, agar bisa diterima mereka dengan tanpa kata-kata yang tegas dan menyinggung mereka. Seperti itu, Ustaz. Saya karena tidak disampaikan ya kegiatannya seperti apa gitu ya, maka saya mungkin hanya bisa berbicara mengomentarinya secara umum saja, karena ini sekolahnya sekolah
umum negeri ya. Kalau Iya, itu kalau itu sekolah umum negeri, maka semua semua warga negara itu kan punya kedudukan yang sama, punya hak yang sama, walaupun tentu secara proporsional juga. Dalam artian, maka kita harus berusaha memberikan sikap yang sama kepada mereka dalam hal menjalankan ibadah mereka misalnya. Walaupun tadi saya sampaikan secara proporsional juga. Dalam artian, kalau misalnya ini kan siswanya ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, Kristen, mungkin juga Hindu gitu ya. Nah, bagi bagi siswa yang Muslim dalam rangka memberikan kesempatan untuk melakukan ibadah kepada mereka, ya pantas kalau mereka di sekolah itu disediakan musola misalnya, disediakan musola. Karena apa? Karena memang tuntutan bagi siswa yang Muslim untuk melaksanakan sholat. Tetapi tentu dalam rangka memberikan kesempatan yang sama untuk siswa yang beragama Katolik misalnya atau Kristen, Hindu, kan tidak perlu juga menyediakan ruangan khusus bagi mereka. Toh itu tidak diperlukan bagi mereka. Tetapi prinsipnya bahwa mereka juga diberi kebebasan, diberi hak yang sama untuk mengekspresikan ajaran mereka, ya itu harus kita penuhi, gitu ya. Nah, walaupun tadi tetap proporsional karena tradisi beragama, ajaran agama dari masing-masing siswa itu berbeda-beda. Contohnya adalah masalah ibadah ritual. Kan bagi umat agama yang lain tidak seperti kita nih yang Muslim, sehari 5 kali. Sehingga ketika pelaksanaan di sekolah misalnya, kita yang Muslim dituntut untuk melaksanakan sholat, sementara kan mereka tidak. Ya, sehingga tidak khusus juga, tidak dituntut juga untuk menyediakan ruang khusus bagi mereka. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik saudara-saudara sekalian, karena keterbatasan waktu untuk sesi diskusi atau tanya jawab, kita cukupkan sampai sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wawan Hermawan MAG atas materi yang telah disampaikan, atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bisa memahami makna moderasi Islam secara penuh dan dapat mengimplementasikan bagaimana sikap moderasi Islam yang sesungguhnya di dalam di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Mungkin untuk sesi materi pada sore hari ini kita cukupkan sampai sini. Saya atas nama Wan Rosail sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kepada saudara Ahwan yang telah memimpin jalannya pematerian dan sesi diskusi tadi. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari materi yang disampaikan oleh materi kita yang sangat luar biasa tadi. Baik, selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri. Silakan kepada panitia untuk share screen sertifikatnya. Kita akan menyerahkan sertifikat kepada pemateri secara simbolis. Sekaligus dokumentasi beserta pemateri ya. Baik, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baik. Nah, sekarang kita dokumentasi peserta ya. Semuanya diharap untuk on cam.
Sebentar. Baik, slide pertama. Mungkin panitia lain juga bisa mengabadikan ya. Takutnya tidak ke-save ya. Slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Bentar, saya copy dulu. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide terakhir. Ini tidak ada yang on cam ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu penutup ya. Kita akan tutup kajian pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin acara pada sore hari ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam perkataan, perbuatan atau teknis acara yang berlangsung dari awal sampai dengan akhir. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Baik, saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin rep ya. Ya.